kuliah kita selanjutnya adalah membahas tentang uji Cochrane. Uji Cochrane ini memiliki fungsi untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara K kelompok data yang berhubungan atau berasal dari populasi yang sama. Nah, uji Cochrane ini merupakan perluasan dari uji McNamara. Jika uji McNamara itu data dilakukan pengamatan pada dua perlakuan, sebelum dan sesudah, maka untuk uji Cochrane ini kita bisa melakukan pengamatan dengan beberapa perlakuan. Untuk uji Cochrane, data yang digunakan itu adalah data observasi yang berskala ukur nominal dikotomi. Nominal dikotomi ini maksudnya jadi dua hal yang saling bertentangan. Misalnya sukses gagal, hidup mati, menang kalah, dan lain-lain. Nah, untuk statistik uji dari uji ini, untuk sampel besar nilai Q ini mendekati distribusi Q kuadrat dengan dB sama dengan K-1, di mana K ini merupakan jumlah kelompok sampel. Maka nilai Q-nya itu kita hitung dengan rumus ini, di mana GJ-nya itu adalah jumlah seluruh sukses dalam kolom ke J, dan LI-nya itu adalah jumlah seluruh sukses dalam baris ke I. Untuk kriteria ujinya, H0 ditolak jika nilai Q hitung lebih besar dari Q tabel atau p-value kurang dari alfa. Nilai Q tabelnya itu kita peroleh dari tabel distribusi Q-square. Nah, untuk contoh kasusnya, ada seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Nah, jadi pewawancara ini dilatih untuk 3 jenis wawancara. Wawancara yang pertama itu menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Kemudian untuk metode wawancara kedua itu menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Dan yang terakhir, metode wawancara ketiga itu menunjukkan ketiadaan perhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku. Nah, pewawancara ini ditugaskan untuk mengunjungi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 rumah. Artinya, yang menjadi objek penelitiannya itu adalah ada 3 kali 18 ibu rumah tangga. 3 kelompok yang masing-masing ada 18 orang ibu rumah tangga yang diwawancara. Jadi dalam masing-masing kelompok itu digunakan metode wawancara yang berbeda-beda. Jadi misalnya satu kelompok yang pertama digunakan metode wawancara yang pertama, kemudian kelompok yang kedua digunakan metode wawancara yang kedua, kemudian kelompok yang ketiga digunakan metode wawancara yang ketiga. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan 18 himpunan ibu rumah tangga dengan 3 ibu rumah tangga yang akan dipasangkan dari setiap himpunan. Jadi ada 3 sampel berpasangan. Nah, pada penelitian ini ingin diuji apakah perbedaan antara ketiga jenis wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu. 1 untuk jawaban ya dan 0 untuk jawaban tidak. Datanya ditampilkan pada tabel ini. Di ini ada 3 wawancara. Anggaplah wawancara ini adalah suatu perlakuan dengan nilainya itu 0101. 0 untuk tidak dan 1 untuk jawaban ya. Yang pertama kita tentukan dulu hipotesis statistiknya, di mana H0-nya itu adalah peluang jawaban ya sama pada 3 jenis wawancara. Yang kedua, peluang jawaban ya tidak sama pada 3 jenis wawancara. Kita tentukan tadi nilai alfanya adalah 1%. Untuk statistik ujinya kita gunakan rumus Q. Langkah pertama yang kita lakukan adalah
kita tentukan dulu nilai LI dan LI kuadrat. LI ini adalah jumlah observasi sukses. Jadi kita menganggap bahwa jawaban ya itu adalah kejadian sukses. Nah, pada masing-masing himpunan kita jumlahkan nilai suksesnya. Misalnya untuk pasangan 1 penjumlahannya ada 0, untuk pasangan 2 ada 2, dan seterusnya. Kemudian kita hitung LI kuadratnya. Yang kedua, kita hitung GJ. GJ ini adalah jumlah orang yang menjawab ya pada masing-masing metode wawancara. Kemudian kita hitung juga nilai GJ kuadratnya. Setelah kita peroleh nilai-nilai ini, kita hitung nilai Q-nya. Dan kita peroleh nilai Q-nya itu sebesar 16,67. Dengan menggunakan DB sama dengan K-1, artinya DB-nya adalah 2. Kemudian kita tentukan kriteria ujinya. Kriteria ujinya itu adalah tolak H0 jika Q hitung lebih besar dari Q tabel atau p-value kurang dari alfa. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka Q hitungnya itu lebih besar dari Q square tabel untuk alfanya 1% dan db-nya sama dengan 2, yaitu 9,21. Jadi H0 ditolak. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa peluang jawaban ya berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut. Berdasarkan data kita bisa lihat bahwa metode wawancara ketiga ini paling sedikit mendapatkan jawaban ya, sedangkan metode wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah jawaban yang sama. Untuk selanjutnya, kita akan coba lakukan uji Cochrane dengan menggunakan SPSS berdasarkan data pada kasus yang sama. Pertama kita input data dulu, cara inputnya sama saja. Setelah kita selesai input, lanjut kita lakukan analisis. Kita masuk ke analyze, kemudian non-parametric test, related sample. Nah, ini 3 variabel ini kita masukkan ke tes variabel. Kemudian kita di sini klik Cochrane. Treatmentnya kita klik juga. Jadi yang terchecklist di sini adalah Cochrane. Kemudian oke. Nah, ini adalah hasil dari uji Cochrane dengan SPSS. Berdasarkan hasil ini, kita dapat tarik kesimpulan bahwa nilai Q hitungnya itu lebih besar dari Q square tabel atau p-value-nya lebih kecil dari alfa. Hasil SPSS-nya itu sama dengan hasil perhitungan kita sebelumnya dengan manual. Dari hasil SPSS juga kita bisa membuat kesimpulan bahwa peluang dari ketiga jenis wawancara itu berbeda. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.